Sambung Selaksa Asa bersama Asa FM. Asa FM, kami selalu ada untuk kebahagiaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini tanggal 23 bulan Maret 2021 masih bisa bersua dengan Bude Ani dalam rangkaian acara Dunia Anak. Nah, pada siang hari ini Bude Ani tidak sendiri ya. Kali ini panggilannya berubah ya, karena terbiasa Oma, jadi mending kita Oma aja daripada salah-salah kata. Iya. Ya, hari ini Oma tidak sendiri. Kali ini Oma ditemani oleh bidadari cantik. Masya Allah. Bidadari, aduh dari mana ini? Ya, bidadari cantik dari daerah timur dengan Mas Tarjo. Tarjo. Monggo kenalan dulu ini Kak Asli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dunia Anak ya Oma. Masya Allah, luar biasa. Saya Kak Asli dari Kecamatan Lingi dan juga ini adik apa teman ya ini ya? Konco. Oh, Konco. Siapa namanya ini? Ayo perkenalkan sendiri aja. Tarjo. Tarjo itu apa artinya? Tarjo itu ada kepanjangannya ke apa kepanjangannya? Hecah liter sing bejo. Bejo dunya, bejo akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu doa terbaik buat semuanya ya Kak Asli ya. Nggih, buat semuanya, termasuk anak-anak Blitar khususnya. Betul ya. Ayah bunda dimanapun penjenengan berada, pada siang hari ini Kak Asli nanti akan menyampaikan sebuah cerita, sebuah kisah yang semoga kisah nanti memberikan manfaat kepada ayah bunda dan juga kepada adik-adik sekalian. Ayo adik-adik, sebelum ngaji ya pantengin dulu ya Radio Asa FM, bisa lewat live Facebook dan juga di 107,2. Kak Asri nanti ceritanya dengan Tarjo apa sendirian nih? Kalau saya sih biasanya cerita sendiri Oma, tapi berhubung sama si Tarjo nih, biasanya Ya, dia boleh. tuh nanti banyak tanya di Gitu ya. saat Kak Asli cerita, si Tarjonya tuh suka kepo karena dia anak yang selalu ingin tahu gitu. Oh Oma. iya. Iya kan, Jang? Iya dong, kan aku pembelajar. Oh, pembelajar katanya. Yes, alhamdulillah luar biasa. Iya, nanti Kak Asri akan membawakan cerita apa nih? Insya Allah kita kali ini akan membawakan kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ini adik-adik pasti ada beberapa adik yang sudah paham betul ya tentang kisahnya Nabi Nuh. Ya, Tetapi luar tentu biasa. saja ada versi Kak Arsi nanti akan berbeda nih. Gayanya berkisah. Seperti itu apa nanti aja ya. Ini Kak Asli karena ayah bunda ini Kak Asli baru rawuh ini dari Tegal Asri ya Kak Asli Ya, betul, benar. dari Tegal Asri. Dan juga sebenarnya kita itu pencerita yang ada di Radio Asa FM itu juga tergabung pada PPMI ya Kak Asli ya. Siap. Iya. Jadi mungkin Kak Asli bisa sampaikan ya kepada ayah bunda mungkin yang TPK-nya memerlukan relawan untuk berkisah, monggo silakan. Bisa ayah bunda, mungkin ada hajatan atau ada acara di TPH atau mungkin anak-anak yang sekarang ini udah mulai tetap muka ya Oma. Iya, Apalagi betul. di Ramadan ini biasanya di TK-TK, di SD sudah ada pondok Ramadan, ceria Ramadan. Iya. Insya Allah kita bisa hadir untuk berbagi kisah dari anggota PPMI. Apa sih PPMI itu sendiri? Iya. Mungkin Oma sudah pernah menyampaikan ya Oma? Iya, sebenarnya pernah menyampaikan ya. Jadi Iya, betul. PPMI itu adalah persaudaraan
pencerita Muslim Indonesia. Masya Allah. Ya, jadi kami relawan itu akan memberikan atau sedekah kisah ya. Jadi istilahnya sedekah kisah, kita tidak patok harga harus bayar berapa. Betul. Ya, tapi semuanya terserah penjenengannya. Yang penting kita bisa menyampaikan apa yang bisa, hal yang baik kepada anak-anak, mendidik tanpa menggurui, begitu ya. Betul. Karena dari cerita itu banyak sekali makna-makna yang terkandung dan tidak terasa itu tadi ya Ma, mendidik tanpa menggurui. Nasihatnya tersampaikan gitu nggih Ma. Betul, amin ya robbal alamin. Begitu ayah bunda, jadi monggo silakan. Kalau untuk CP-nya bagaimana, gampang. Kalau CP-nya boleh lah nanti tuliskan di bawah di kolom komentar, Oma atau Kak Asli kita mau didatangi, boleh. Tentu saja nanti penjadwalannya sesuai dengan, alhamdulillah sudah ada beberapa rekan yang tergabung ya. Alhamdulillah, dan sudah ada jadwal beberapa hari yang terisi di Ramadan ini Oma. Alhamdulillah. Nanti bisa menyesuaikan penjadwalannya. Dan tentu saja kalau misalnya ada teman yang ingin bergabung, boleh banget. Boleh banget, kita belajar bersama-sama, berdakwah melalui cerita. Masya Allah, semakin banyak keluarga semakin berkah insya Allah. Amin. Ya begitu. Ya itu dulu pembukaannya Kak Asli. Berikut akan Oma sambil Kak Asli biar bisa istirahat. Terima kasih Oma. Tarjo juga bisa istirahat ya Jo ya. Iya, aku panas kudu buka. Oh kudu buka. Jangan dulu. Tarjo puasanya separuh hari ini. Jangan. Aja ngomong. Tarjo masih belajar Oma puasanya. Iya, alhamdulillah. Tarjo sudah sembunyiin apa ini untuk berbuka nanti. Biasanya anak-anak itu nyembunyiin makanan gitu ya. Enggak, aku tadi kan sengaja ikut ke Asli biar dapat takjil gitu. Biar dapat takjil, ngarep aja. Iya, nanti sepanjang jalan ya Tarjo ya. Tangannya dibuka begini Tarjo ya sepanjang jalan. Oke, Oma. Dikisahkan dalam Al-Quran, ada salah seorang nabi yang mempunyai umur sangat panjang. Nabi siapa, Kak? Yaitu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau berusia hingga kurang lebih 950 tahun. Hah? Biasa aja Jo, Kak Asli kan jadi kaget nih. Lah aku juga kaget, Kak. Kak sampai 906 nih loh. Iya, di usianya yang sepanjang itu ternyata digunakan untuk berdakwah Jo. Jadi teman-teman, Nabi Nuh alaihissalam menggunakan usianya yang sangat panjang untuk berdakwah, untuk mengajak orang-orang yang kala itu masih menyembah berhala, mengajak mereka untuk sama-sama mengenal Islam, mengajak mereka untuk sama-sama kenal Allah dan menyembah Allah, karena Allah lah yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta yang ada di dunia ini. Begitu Jo. Terus Kak, namun perjuangannya berdakwah itu tidak mudah. Bahkan hingga umur ratusan tahun itu Nabi Nuh alaihissalam hanya mendapatkan pengikut yang sedikit dari jumlah penduduk yang ada di sana. Nabi Nuh tidak gentar. Beliau selalu mencari orang-orang di sekitarnya untuk mengikuti jalan kebaikannya. Saudaraku, sembahlah Allah. Janganlah kau sembah berhala, saudaraku. Loh, kenapa ketawa? Itu yang ketawa, tok mana iki Kak Asli berperan sebagai orang kafir yang lagi diajak berbuat baik, Jo. Lah aku ya kaget, Kak Asli ketawa. Kita ulangi lagi ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam berkata, "Wahai saudaraku, sembahlah Allah sebagai Tuhanmu. Janganlah kau menyembah berhala yang tiada gunanya. Bukan Dia penciptamu." Nuh, kau ini pendusta. Kau ini pembohong.
Mana mungkin kau mempunyai Tuhan yang bisa disembah? Tuhan yang kau katakan itu tidak ada wujudnya. Bagaimana aku bisa percaya, Nuh? Dasar pendusta. Dia ditertawakan, Jo. Wah, ditertawakan, Kak. Lah terus? Lah aku isin ngono kuwi. Ya masa ia malu sih? Teman-teman, sifat Nabi Nuh alaihissalam yang sabar dan selalu berusaha. Beliau pun berusaha kesana kesini mencari orang yang mau mengikuti jalan kebaikan, yakni menyembah Allah sebagai Tuhannya. Saudaraku, ayolah, ayo ikut denganku. Kenallah dengan Allah sebagai penciptamu, saudaraku. Hei, apa kau ini tidak bosan, Nuh? Di setiap saat, selama bertahun-tahun, kau selalu mengajak kami untuk menyembah Tuhanmu. Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi. Kami tidak percaya, Nuh. Pergi sana, pergi. Kami tidak percaya. Ya Allah, dihentak-hentak tak, Kak? Iya, sampai dibentak-bentak, teman-teman. Namun berkat kesabaran Nabi Nuh alaihissalam, beliau tetap menjalankan dakwahnya. Masya Allah. Luar biasa ya, Jo, juga teman-teman. Nah, hingga saat itu Nabi Nuh mendapatkan wahyu dari Allah yang isinya adalah perintah untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Kak, Apalagi bahtera itu apa? bahtera itu adalah sebuah kapal. Perahu. Ya, semacam itulah. Kapal yang besar yang nantinya Allah akan menurunkan sebuah musibah yang juga cukup besar. Dan kapal itulah yang bisa menjadi tempat untuk melindungi diri kaum Nabi Nuh beserta para binatang-binatang yang ada di sana. Lah terus, Kak? Setelah mendapatkan wahyu tersebut, teman-teman, Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya segera masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu-kayu yang terbaik, yaitu kayu-kayu yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah rapuh, agar nantinya bisa menjadi sebuah kapal yang kokoh yang bisa melindungi para penumpang yang ada di dalamnya. Sahabatku, pilihlah dari pohon-pohon yang terbaik, kayu-kayu yang terbaik, yang nantinya akan kita gunakan sebagai kapal. Baik, Nabi Nuh, kita akan mencari kayu yang terbaik. Mereka pun memotong pohon-pohon yang memiliki kualitas kayu terbaik. Dan kemudian membawanya dikumpulkan di daratan yang luas. Lalu bersama-sama umat Nabi Nuh merakit kayu-kayu terbaik itu untuk menjadi kapal yang sangat besar. Lah, Masya Allah, emangnya bisa, Kak, bikin kapal? Itulah luar biasanya Nabi Nuh alaihissalam. Beliau memiliki pemikiran baru, penemuan baru yang luar biasa dibanding orang-orang di masa itu. Teman-teman yang ada di rumah, Nabi Nuh dan umatnya ketika membuat kapal tersebut tidak mudah. Karena selain membutuhkan tenaga, membutuhkan waktu, membutuhkan pikiran, tapi juga beban mental. Banyak nggak, Kak? Iya, Jo. Karena pada saat itu, teman-teman, orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan, orang-orang yang kala itu tidak percaya akan adanya Allah sebagai penciptanya, menghina, menertawakan Nabi Nuh alaihissalam. Nuh, kamu itu apa sudah tidak waras? Di padang pasir yang luas seperti ini, kamu membuat
Bahtera segitu gedenya buat apa, Nuh? Apa tingkat kewarasanmu itu sudah menurun? Iya nih, gimana sih? Masa kita jauh dari perairan malah bikin kapal, nanti berlayarnya kemana? Gimana sih kok nggak bisa mikir? Itu siapa, Kak? Yaitu orang-orang kafir yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Teman-teman yang dirahmati Allah, apakah hal ini menyurutkan niat dan langkah Nabi Nuh alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah? Tidak. Nabi Nuh alaihissalam beserta para umatnya tetap tangguh dan bersabar, tetap menjalankan wahyu yang diturunkan oleh Allah untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Bertahun-tahun lamanya mereka menjadikan sebuah kapal yang sangat besar dengan pengorbanan jiwa, raga, mental yang terkuras, kemudian lelah yang tak terbayarkan. Alhamdulillah, kapal besar itu pun jadi. Terus Kak, itu dilayarkan di mana? Setelah kapal itu jadi, teman-teman, tiba-tiba langit yang semula cerah, padang pasir yang semula gersang, seketika Allah kirimkan mendung dan juga air hujan. Begitu juga dengan tanah yang bermunculan air-air darinya. Dan disitulah Allah menunjukkan kuasanya. Si kafir takut, Kak? Tidak semudah itu, Jo. Teman-teman, di hari pertama hujan datang, para orang-orang kafir yang tidak percaya akan adanya Tuhan, akan adanya Allah sebagai pencipta kita, mereka sangat senang sekali. Mereka mengagung-agungkan patung yang mereka sembah. Hei Nuh, ini adalah keajaiban dari patung, dari raja yang aku sembah setiap hari. Beliau telah mengabulkan keinginan kami. Beliau menurunkan hujan. Aku yakin ini adalah hujan tanda kebaikan. Setelah ini kebun-kebun kita akan subur. Berbahagialah kita semua yang telah menyembahnya sebagai Tuhan kita. Mereka sangat senang sekali di hari pertama. Tapi ternyata hari kedua, ketiga, keempat, bulan pertama, bulan kedua, hujan tak kunjung berhenti. Malah semakin deras dan diiringi dengan badai. Ketinggian air pun semakin meningkat. Banjir, Kak? Betul, teman-teman. Daerah sekitar situ banjir. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan para umatnya, "Wahai saudaraku, segera masuklah ke dalam kapal ini. Dan kemudian jangan lupa kalian ikut sertakan binatang-binatang sepasang demi sepasang untuk ikut masuk ke dalam kapal ini agar nanti kita bisa selamat. Ayo umatku, cepat laksanakan." Oh baik Nabi Nuh, baik. Mereka satu persatu masuk ke dalam kapal yang telah mereka buat bertahun-tahun. Binatang-binatang satu persatu, sepasang demi sepasang, mulai dari yang besar hingga binatang yang kecil. Mulai dari binatang binatang apa, Jo? Kaca. Betul. Kemudian monyet. iya, monyet, iya. Kemudian Meow. Kecing. lalu Tok. Ayam goreng. yang ayam goreng yang enggak, ayamnya yang masih hidup yang ikut masuk. Kemudian Ular, Kak? Ular juga ikut masuk?
Betul, ular juga ikut masuk. Begitu juga dengan burung-burung yang berterbangan. Mereka ikut masuk ke dalam kapal untuk berlindung. Mereka sama-sama masuk ke dalam kapal tersebut. Dan teman-teman, apa yang terjadi dengan daerah sekitar? Air pun semakin lama semakin naik. Semakin naik dan semakin tinggi. Semua orang-orang kafir yang tidak mau masuk ke dalam kapal tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan lari ke atas bukit. Mereka selamat, Kak. Saat itu mereka masih selamat. Nabi Nuh alaihissalam tidak gentar. Nabi Nuh alaihissalam tetap mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, tetap mengajak mereka untuk meyakini adanya Allah. Wahai saudaraku, naiklah ke kapal ini. Kita akan selamat bersama dari musibah yang telah Allah datangkan ini. Ayo, naiklah ke kapal ini. Hei Nuh, enak saja kau menyuruh-nyuruh kami. Kami masih bisa berlari ke atas bukit untuk menyelamatkan diri. Kau diam saja di situ. Aku akan menyelamatkan diri ke atas bukit bersama keluargaku. Mereka tetap tidak mau, Jo. Oh, tetap tidak mau. Iya, mereka memilih untuk berlari ke atas bukit. Termasuk di antaranya adalah anak Nabi Nuh dan juga istrinya. Anak Nabi Nuh bernama Kan'an tidak mau untuk mengikuti ayahnya. Loh, dia nggak jadi anak yang patuh. Betul, Kan'an bukanlah anak yang patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh ayahnya. Padahal kebaikan yang diperintahkan oleh ayahnya. Namun Kan'an memilih jalan lain bersama ibunya. Air semakin meninggi. Bukit semakin tertutupi oleh air. Mereka sudah banyak yang tenggelam dan menjadi korban. Ya, terus Kak? Nabi Nuh pun kembali memanggil anak istrinya dan juga orang-orang di sekitarnya. Wahai saudaraku, Kan'an anakku, istriku, masuklah ke dalam kapal ini dan kita akan selamat bersama-sama. Masuklah, ayo bersama-sama menyelamatkan diri. Kan'an pun berteriak, Tidak ayah, aku tidak mau. Aku masih bisa berenang. Namun kuasa Allah lebih dahsyat. Setelah sekitar 5 hingga 6 bulan, air bah pun menghabiskan seluruh umat-umat yang tidak mau mengakui adanya Allah sebagai pencipta. Masya Allah. Lah terus gimana Nabi Nuh dan juga teman-temannya Kak? Alhamdulillah Nabi Nuh alaihissalam dan juga para pengikutnya selamat berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tahu tidak Jo? Allah Kak. Setelah air itu surut, semakin surut dan semakin surut, kapal yang tadinya ada di dataran rendah, setelah air surut, kapal itu ternyata berada di atas bukit. Hah? Sampai di atas bukit Kak? Betul sekali. Karena saking dahsyatnya air yang tiba-tiba keluar atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, teman-teman, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Mungkin Tarja tahu apa yang bisa kita ambil dari cerita, dari kisah Nabi Nuh tadi? Iya Kak, itu kita nggak boleh durhaka seperti Kan'an. Betul sekali. Lalu apalagi? Kesabaran Nabi Nuh bisa kita ambil, Bude ya? Iya. Untuk menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Apalagi terlebih di bulan suci Ramadan, kita harus lebih banyak-banyak bersabar daripada bulan-bulan lainnya. Seperti itu. Benar sekali ya. Iya loh, aku punya lagu deh. Lagunya apa? Itu anu satu-satu. Gimana? Satu bagaimana? Oh, boleh nyanyi ya Tarja ya? Oke. Satu-satu, aku cinta Allah. Wah, hebat. Dua-dua, cinta Rasulullah. Alhamdulillah. Tiga-tiga, ratu ibu harta. Satu, dua, tiga,
jalan masuk surga. Amin. 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 Yes, Yes. amin. Ya. Tepuk Amin. tangan buat Tepuk Tarjo ya, luar biasa. Hebat. Itu lagunya berkaitan dengan pesan moral dari kisah Nabi Nuh tadi ya. Iya, betul. Yang pertama kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita. Dengan cara apa, Kak? Ya dengan cara beribadah ya Oma. Iya, betul. Dengan cara beribadah. Jadi dengan cara beribadah dengan baik dengan sesama. Tarjo juga dengan teman-temannya bermain tidak boleh nakal, tidak boleh membuli ya, Iya, seperti itu. Gak gila kayak yang akhir tadi ya. Betul. Jadi harus anak yang jadi anak yang jempolan ya. Bisa Tarjo? Insya Allah siap. Woi, mantap. Woi. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ya Kak Asli sudah menceritakan tentang perjalanan Nabi Nuh, juga perjuangannya ya Kak Asli yang sangat Betul. luar biasa. Betul. Bahkan saat itu beliau kehilangan orang-orang yang dikasihi, Yang dikasihi. ya, Oh, karena sampai karena mereka tidak mau dan tidak mempercayai apa yang dia sampaikan yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik di rumah dan ayah bunda, ini sebagai pengingat bagi kita untuk menyegarkan diri kita kembali bahwa ada yang ada di atas, ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengikuti langkah kita ya Kak Asri ya. Jadi kita harus betul-betul memilih jalan yang terbaik Jalan yang agar kita selamat dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Luar biasa Wah. Nah, maka dari itu kita bisa membantu teman-teman yang ada di rumah melalui kisah-kisah. Mungkin mau ketemu live ya Oma? Iya, Tetap muka boleh. langsung boleh. Insya Allah kita bantu. Silakan. Nanti akan ada kisah-kisah lainnya lagi. Ada teman-temannya Betul. Tarjo juga ya Oma ya? Ya betul. Tarjo sudah punya banyak teman kemarin. Iya. Ada Kak Endang Tarjo ya. Oh iya, Ahmad dengan Kak, namanya. Kak Ahmad ya. Ada si Cynthia Tarjo sudah kenal belum? Yang cantik itu ya? Oh, Yang kalau yang cantik hafal ini Oma. yang kuncetnya ada 2 gitu. Iya. Itu kemana? Hari ini gak ikut ya? Iya, enggak, hari ini nggak ikut. Tadi nggak tahu kalau Tarjo ikut. Ya. Kalau tahu ikut, tadi Cynthia Nanti diajak. aku kesana ya, Oma. Boleh. Kapan-kapan duet ya dengan si Cynthia ya Tarjo ya. Siap. Oke. Siap. Oh iya gitu. Kita nanti ayah bunda bisa menyaksikan deh suatu saat nanti ketika si Ahmad, si Cynthia dan Tarjo bertemu. Berkumpul jadi satu, gimana hebohnya Iya. nanti. Alangkah hebohnya. Jadi kita jadi penonton ya Kak Asli ya. Siap, kita yang jadi penonton. Kamu bincang-bincang sama mereka, oke? Oke, aku lah paling keren. Wih, nggak boleh merasa gitu dong. Semuanya Iya. keren. Semuanya Iya, Ceng, keren. semuanya keren. Nah gitu Tarjo ya. Jadi kita harus membahagiakan semuanya Tarjo. Ya, betul. Jadi saling mendukung, Saling mendukung. saling menguatkan, Betul. saling berjuang agar selamat dunia dan Akhirat. iya pinter. hebat tuh. 120 buat Tarjo. Oke, Mam. Yang 20 THR itu Ya dia. udah, berarti dikurang ya Tarjo, dikurang 150. Nah, itu ditambah. Tadi udah tahu berarti ya, tambah kurang ya? Iya, itu Tarjo di luar sudah banyak adik-adik. Tarjo tahu nggak? Itu adalah hafiz Al-Quran loh. Masya Allah. Ya, jadi Loh Jo, itu lihat Jo. Kamu nggak betul. kepingin tuh kayak gitu? Ya pengen tak Kak, tapi aku sek ngaji tak ke alit Kak, tak. Iya ya, semangat ngajinya. Itu juga salah satu wujud kecintaan mereka terhadap Allah, terhadap Iya, Al-Quran. betul. Itu salah satu rukun iman juga nggak? Iya kepada ya. kitab Allah. Luar Dan biasa. nanti kita ikuti Tarjo ya jam 3 nanti sampai jam 4 adik-adik kecil akan menghafal Al-Quran. Nah, Masya luar Allah. biasa. Iya. Bikin meleleh ya, Ma. Oh, bikin meleleh itu luar biasa. Betul, bikin meleleh itu ya. Mereka sudah menjanjikan mahkota untuk kedua orang tuanya di surga dan Masya Allah. Amin. Iya.
Ini kita menunggu azan sejenak ya Kak Asli ya. Siap, Oma. Sepertinya nanti terpotong dulu dengan azan. Setelah azan nanti kita bertemu lagi ya. Dan adik-adik yang ada di rumah silakan mulai mempersiapkan diri. Mungkin saat ini sudah harus mengikuti salat asar di musola sekaligus untuk melaksanakan ngaji ya. Tarja Iya, ngaji. enggak Tarja? Ngaji, Oma. Guru ngajinya siapa namanya? Kak Asli. Guru ngajinya Kak Asli, sendiri, dia nggak yang mau mandiin, yang mandiin Kak Asli, yang nyuapin Kak Asli, Iya. yang Nina bubuin Kak Asli. Enggak, aku sendiri kok. Oh, Kalau bubuk mah dia keren. jago, Oma. Percaya deh, yakin dan percaya Tarjo itu luar biasa. Ya, Tarjo nggak boleh telat tuh ya, sholatnya ya. Insya Allah siap, Oma. Betul, ini tak terasa ya Kak Asli, kita sudah 58 menit lepas dari jam 2. Ini berarti saatnya kita untuk pamit ya Kak Asli ya. Iya, wah, luar biasa sekali. Iya betul. Ini sebelum pamit mungkin Kak Asli ada pesan, Kak Tarjo atau Kak Asli ada pesan buat adik-adik di rumah ya, silahkan. Aku aja. Boleh Tarjo. Pesan sate 1. Baik. Lah, malah pesen sate. Bentar lagi, belum waktunya sayang. Kak Asli aja ya. Ya, Kak Asli aja. Ikhlas, aku ikhlas. Jadi ayah dan bunda jangan sungkan-sungkan untuk selalu membacakan cerita apapun itu yang terbaik untuk anak kita, betul. karena dari situlah kita bisa menanamkan pendidikan, menanamkan karakter. Lewat cerita itu lebih mengasihkan geh. Iya Oma. betul. Maaf ya hari ini Oma Bude. Nggak apa-apa, memang terbiasa Oma Nggak panggilannya ya. Nggak konsisten. Iya, ini Bude Ani mohon maaf sebesar-besarnya atas semua kesalahan. Juga Kak Asli, juga Tarjo ya. Aku maaf ya teman-teman ya. Aku mesti kecicilan. Sadar diri dia kalau kecicilan. Iya, jangan lupa bahwa setiap hari Selasa dan hari Jumat ada acara Dunia Anak bersama Bude Ani. Jadi silakan mengikuti dan terima kasih yang sudah hadir pada sore hari ini di fanpage Radio Asa FM. Terima kasih sekali, terima kasih komentarnya. Moga-moga kita ada jodoh dan bertemu lagi ya Kak Asli ya. Amin. Terima kasih banyak Oma dan juga betul. teman-teman yang ada di rumah untuk hari ini. Mohon maaf sekali atas segala keterbatasan. Iya, akhir kata Jo, ayo pamit yuk. Oke. Akhir kata wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.